Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin masif dalam satu dekade terakhir membawa sebuah perubahan dalam masyarakat, khususnya dalam keluarga. Salah satunya ialah media sosial. Media sosial telah merubah kehidupan sosial keluarga hampir di segala jenjang dan strata sosial. Terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19, media sosial membawa dampak yang sangat besar bagi keluarga, khususnya pada aspek manajemen komunikasi dan nilai-nilai dalam keluarga. Oleh karena itu, video ini akan membahas tentang pengaruh media sosial dengan nilai-nilai keluarga dan manajemen komunikasi keluarga dalam keluarga launching stage. Ada jagung dimakan perkutut, mari kita simak video berikut. Keluarga launching stage. Fase ini dimulai saat anak pertama memasuki usia dewasa muda dan meninggalkan rumah. Tugas perkembangan keluarga launching stage diantaranya adalah mengatur ulang fasilitas fisik dan sumber daya yang dimiliki, mengatur ulang pembagian tanggung jawab untuk anak yang sudah dewasa dan belum, memperluas lingkaran keluarga, dan lain-lain. Pengaruh media sosial saat ini. Penggunaan media sosial di Indonesia saat pandemi sejumlah 170 juta jiwa. Peningkatan penggunaan media sosial dapat mempengaruhi manajemen komunikasi keluarga. Penggunaan media sosial berpengaruh pada komunikasi primer dalam keluarga yang diakibatkan oleh masing-masing anggota keluarga yang sibuk dengan work from home dan learn from home. Tidak hanya mempengaruhi manajemen komunikasi primer, media sosial juga mengubah nilai-nilai yang ada dalam keluarga. Perubahan buruk yang terjadi karena ketika anak sedang fokus menggunakan media sosial, sehingga perintah orang tua seringkali diabaikan. Namun, perubahan ini dapat menjadi baik atau buruk tergantung bagaimana keluarga menyikapinya. Teknologi yang semakin canggih dengan berbagai fiturnya ikut berperan dalam perubahan nilai-nilai keluarga. Ini dikarenakan terjadinya penyerapan informasi melalui interaksi sosial dengan media oleh anggota keluarga yang mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap. Manajemen komunikasi keluarga. Manajemen komunikasi adalah hal penting yang harus dilakukan dalam sebuah keluarga dalam rangka mencapai keluarga yang harmonis dan sejahtera. Manajemen komunikasi merupakan elemen penting yang dapat mengatasi berbagai potensial konflik yang dimiliki oleh keluarga. Pada dasarnya, konflik mencerminkan adanya ketidakcocokan, baik ketidakcocokan karena keberlawanan atau karena perbedaan. Sumber konflik dapat berasal dari adanya ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuasaan, perbedaan nilai dan identitas, serta kesalahan persepsi. Oleh karena itu, keluarga perlu menerapkan manajemen komunikasi dimulai dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, hingga fungsi koordinasi. Pandemi COVID-19. Pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan nama resmi dari suatu penyakit baru ini, yaitu sebagai COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan tercatat sebanyak 172.053 kasus pada tanggal 30 Agustus 2020. Hal ini menunjukkan angka kematian sebanyak 7.343 dan DKI Jakarta memiliki kasus terkonfirmasi kumulatif terbanyak, yaitu 39.037 kasus. Gejala klinis yang terjadi pada pasien COVID-19 ialah demam, batuk kering, dispnea, fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala. Dengan kasus yang semakin bertambah ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk melakukan pembatasan sosial agar memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pembatasan sosial ini disebut social distancing, lockdown, karantina wilayah, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, dan penyediaan alat pelindung diri atau APD. Pembatasan sosial ini sangat berdampak untuk keluarga, terutama dari segi ekonomi dan pendidikan anak. Banyak keluarga yang mengalami PHK di masa pandemi, sehingga menimbulkan konflik bahkan perceraian. Aktivitas sekolah anak pun menjadi daring karena adanya larangan untuk berkumpul di satu tempat. Hal ini menyebabkan hubungan sosial anak menjadi terganggu. Media sosial mempermudah keluarga mendapatkan informasi. Itu udah pasti kan.
berarti selalu ya. Penggunaan media sosial mengubah nilai-nilai yang ada di keluarga. Perubahannya itu berupa baik atau buruk. Misalnya nilai-nilai, misalnya tadinya tuh nilai-nilai itu disiplin, tapi gara-gara media sosial jadi nggak disiplin gitu. Benar tuh. Orangnya kurang telat, lelek. Perubahannya berarti buruk ya? Iya. Buruk. Terus sering atau selalu? Enggak selalu sih.